Pak, Yes. tadi kan kita sudah membahas tentang fundamental sistemasi bisnis. bisnis. Ada 5 komponennya. Ada 5. Kita akan bahas komponen pertama, Mm-mm. yaitu visi, misi, value, dan juga culture. Culture. Cara bikinnya tuh kayak gimana sih, Pak? Halo, hai Sobat Digis, ketemu lagi kita di DI Academy. Kali ini kita masih bersama dengan Sang Master SOP. Kita akan membahas apa selanjutnya? Pastikan dulu untuk subscribe channel kami di DI Academy dan juga IG-nya di @diacademy.id, juga websitenya di www.diacademy.id. Kita akan membahas visi, misi, value, dan juga culture bersama Pak Ali Mahdi. Pak Ali Mahdi Iya. masih bersama kita di DI Academy. Pak, Yes. tadi kan kita sudah membahas tentang fundamental sistemasi bisnis. bisnis. Ada 5 komponennya. Ada 5. Kita akan bahas komponen pertama, Mm-mm. yaitu visi, misi, value, dan juga culture. Culture. Cara bikinnya tuh kayak gimana sih, Pak? Oke, tentang visi dan misi Ya. sama value sama culture. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu tadi pentingnya tentang membangun visi dan misi dalam membangun bisnis kita. Ya. Jadi visi misi adalah ruh Oke. di dalam organisasi atau perusahaan kita. Karena visi misi itu adalah yang mendasari Oke. why, alasan. Kenapa sih perusahaan kita harus ada? Oke. Kenapa kita harus membuat bisnis atau perusahaan ini? Itu penting, itu ruhnya. Karena itu visi itu menjadi dasar yang sangat fundamental. Makanya saya masukkan di nomor pertama itu, Mas. Iya, iya. Karena penting sekali. Itulah yang membuat umur bisnis kita menjadi panjang gitu ya. Iya, iya. Ya, ketika menghadapi banyak tantangan. Oke. Ya. Semakin besar kita tahu kenapanya, semakin mudah kita bagaimananya gitu ya, Pak ya. Jadi tidak asal mengalir begitu saja. Iya. Sama juga dengan value atau nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah mentalitas yang dibanggakan. Oke. Ya, kebiasaan yang diunggulkan dalam sebuah perusahaan. Ya, kemudian value itu juga adalah nilai-nilai atau kebiasaan atau suatu mentalitas yang agung, yang tinggi, yang disepakati bersama untuk diusung. Dan ini harus ada gitu kan. Sehingga ketika visi misi, kemudian ada juga value nilai-nilai yang dilaksanakan itu menjadi sebuah budaya. Dan pada kenyataannya kan kita nih agak kebingungan antara visi sama misi. Gimana sih cara bikinnya, Pak? Karena banyak nih yang bertanya sama Iya. kita, visinya itu kayak gimana sih yang membedakan supaya kita tuh biar tahu, oh ini tuh visi, ini tuh misi. Oke. Gitu. Ada nggak hal-hal yang mempermudah sehingga kita tahu bahwa ini cara bikin visi ini cara Oh iya, bikin misi ada ini Mas. gitu. Secara lebih detail mungkin waktunya terbatas. Saya Iya. sampaikan begini aja. Apa sih bedanya visi dan misi itu aja? Iya, benar. Kalau visi itu adalah cita-cita tertinggi ya Oke. di dalam membangun sebuah perusahaan. Iya. Ya, biasanya karakternya adalah dia lebih abstrak, tapi visioner, imajinatif, gitu kan. Karena visi ini dibuat dalam jangka panjang. Ya, misalnya kalau 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, bahkan 50 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang, kalau kita masih ada, itu perusahaan kita jadi apa sih? Itu visi. Oke. Perusahaan kita tuh akan dilihat oleh orang, itu perusahaan yang bagaimana. Oke. Ya, itu visi, Mas. Ya, seperti begini. Nah, kalau misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai visi. Ya, kalau saya analogikan begini. Kita main layang-layang ya. Layang-layang itu kayak yang di atas itu, yang di langit tinggi. Itu goalnya, visinya. Nah, benang itu yang kita pegang dari kaleng sampai itu adalah tangganya. Itu langkah-langkahnya, anggaplah itulah misinya, Mas. Iya, Jadi iya. itu bedanya. Berarti yang lebih detail ya itu adalah di misinya. Kalau visi itu adalah goal global. Iya, iya. Jadi semakin panjang misinya yang kita
buat, Visi. yang kita kerjakan gitu Pak ya, kan itu ibarat tali Oh layangan iya, ya iya, Pak betul, ya, betul. sehingga layangannya pun akan bisa terbang semakin tinggi gitu Pak ya. Begitu. Iya, iya. Jadi Iya. jangan sampai tali layangan ini putus sehingga visinya akhirnya Jadi atau layangan pergi layangan kemana. putus Iya. dong. Wah, ini kita akan ada bahasan yang lain nanti Pak, Iya, iya, tentang iya. layangan putus gitu ya. Yes. Oke, Begitu, Pak. untuk berikutnya mengenai value yang kita culture. Gimana kita Culture. akhirnya bisa menentukan bahwa ini loh value kita, ini loh culture perusahaan kita Ya. gitu. Begini Mas, kita sering menyebut value, nilai-nilai yang kita unggulan dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan kita adalah perusahaan yang berkualitas, yang profesional, SDM-nya disiplin, kreatif. Itu adalah value. Value yang kita unggulkan, yang kita angkat, sehingga menjiwai dalam aplikasi keseharian operasional perusahaan kita. Tapi sering terjadi bahwa ternyata budaya kerja kita tidak menunjukkan value. Dan celakanya gitu ya, banyak orang menyamakan antara membedakan antara value dan budaya. Padahal budaya itu adalah aplikasi daripada value. Iya. Artinya begini, ketika kita menyebut misalnya value kita adalah layanan tercepat, kan, service excellent. Tapi ternyata prakteknya misalnya ketika ada orang datang nggak disapa, nggak ditegur, nggak dilayani. Antrian justru kacau, yang belakang didahulukan, yang depan nggak. Padahal value-nya adalah menyebut bahwa service excellent, gitu kan, layanan cepat, memuaskan. Ternyata kenyataannya enggak. Berarti budaya kerja jauh panggang daripada api, yaitu value. Jadi tidak mencerminkan tentang value-nya gitu ya Pak ya. Iya. Sudah membuat value-nya seperti ini ternyata secara ekspektasi di dunia kerjanya tidak sesuai, sehingga tidak bisa dijadikan budaya kerja. Seharusnya di mana budaya kerja itu adalah mirroring dari apa yang sudah dibuat, yaitu value itu tadi gitu. Jadi begini, maka ada satu tips, satu langkah-langkah membuat value agar menjadi budaya. Nah, budaya itu kan habit kan, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus secara kontinu gitu kan. Sesuai dengan value yang kita buat. Kalau antara budaya sama value berbeda ya berarti ya nggak nyambung gitu kan. Value-nya disiplin, ternyata budayanya tidak disiplin. Artinya nggak nyambung. Nah, caranya adalah ketika kita sudah menentukan value atau nilai-nilai itu ya, sahabat Dicis bisa melengkapinya atau membuat lagi yaitu turunannya, yaitu namanya key behavior. Apa tuh key behavior? Yaitu daftar perilaku yang diharapkan agar tim kita ya itu melaksanakan ya kinerjanya sesuai dengan value. Jadi value itu harus dilengkapi dengan key behavior-nya. Apa saja yang harus dilakukan agar value ini dilaksanakan. Contoh misalnya, kalau value kita menyebut bahwa value kita adalah disiplin, profesional ya. Disiplin apa salah satu key behavior misalnya adalah datang tepat waktu, mengisi absen. Itu adalah kegiatan-kegiatan atau kerjaan atau behavior ya. Kebiasaan harus dilakukan agar value yang namanya disiplin tadi tercapai. Nah itu Mas, itu salah satu contoh kecil saja. Wow, ya, jadi begitu. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan value yang kita bikin pun ya memang harus ada turunannya lagi ya, sehingga kita bisa menilai langsung bahwa kita sesuai nggak dengan apa yang kita tulis value-nya tadi. Karena sering kali kita lihat value itu hanya terletak di figura, di frame, di dinding ya, tapi tidak sama sekali mencerminkan value tersebut. Makanya pertanyaannya bagaimana ya supaya value ini bisa teraplikasikan? Itu tadi caranya. Rahasia adalah buat key behavior-nya. Wow, menarik banget nih Pak Alim. Jadi itu tadi buat Sobat Digis yang benar-benar pengen banget bisa memiliki visi misi dan juga culture ataupun value, pastikan dulu nih kira-kira apa-apa saja yang perlu disiapkan sehingga nanti kita pun bisa menjalankan visi misi, budaya ataupun value yang sudah kita bikin yang disepakati oleh perusahaan.
Pak Alim, Ya. untuk Sobat Digis nih, supaya mereka benar-benar kita juga bisa membuat visi misi dengan mudah, bisa mengaplikasikan value dan juga culture yang kita bikin. Boleh dong pesan-pesan untuk Sobat Digis? Ya, dari sangat Pak Alim. simpel. Kita boleh sibuk berbisnis, tapi jangan lupa terus belajar. Salah satunya belajar bagaimana membuat visi misi, value yang tepat, ya, sehingga budaya atau corporate culture tadi bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Wow, keren banget Gitu. Pak Alim. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya karena masih banyak banget ini yang perlu kita jabarin. Ada 5 Iya, Li. komponennya sehingga dalam waktu yang sangat singkat kita akan bahas satu persatu gitu ya. Yes. Alim ya. Jadi buat Sobat Digis langsung aja belajar mengenai pembuatan visi misi, value dan juga culture. Meluncur aja ke YouTube channelnya Pak Alim di Master SOP Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya hanya di DI Academy. Sampai jumpa.